tahu Pak. Oh, adik saudara, betul. Iya. Kalau ketemu besar sudah lewat nih Pak, Pak. Oh iya, tahu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan karunia untuk bisa bertemu pada bincang virtual Tribun Timur pada sore hari ini. Pada sore hari ini, bincang bola virtual Tribun Timur akan membahas terkait dengan kondisi cedera pemain dan juga bagaimana meningkatkan imunitas. Ya, artinya kan bukan hanya pemain bola, mungkin juga pada masyarakat umum. Nanti kita membincangkannya. Dan bersama ruang virtual kita pada sore hari ini, Tribun Timur bersama dengan Dr. Arga Hardiansah. Ya, halo. Assalamualaikum Dr. Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dr. Arga? Alhamdulillah baik. Iya, mudah-mudahan semakin baik dan sehat. Lagi di mana posisinya, Dokter? Saya lihat ada di dalam mobil, Dokter Arga ini. Iya, soalnya kalau dalam rumah ini jaringan tidak ada. Oh, begitu. Jadi di luar aja. Ya. Siap. Posisi di Makassar atau di luar kota ini, Dokter Arga? Di luar kota. Sekarang posisi lagi di Bombana, Kendari. Oh, kayaknya lagi menepi untuk virus corona kayaknya Bang Arga ya, Dokter Arga ini. Oke, dan bersama ruang virtual kita hari ini adalah Immanuel Maulang. Saya mungkin menyebut gelarnya agak panjang-panjang, agak susah ini juga ini. Tapi dia adalah fisioterapis yang juga dosen Fakultas Keperawatan, ya, program studi fisioterapis. Bagaimana kabar? Selamat sore, Bang Manuel. Siap, selamat sore ya Pak Arif. Iya, bagaimana kabarnya ini Bang Manuel? Baik Pak, baik. Kayaknya juga tidak di Makassar juga Bang Manuel ya? Iya, kebetulan saya lagi di Suralako ini Pak, ada sedikit kerjaan di Suralako ini. Jadi ya kita harus kesinilah, apalagi sekarang Makassar kondisinya lagi PSBB dan memang sangat mengkhawatirkan. Oke. Iya. Saya perkenalkan juga Bang Noel ini adalah sempat dulu jadi fisioterapis di PSM Makassar yang sekarang sudah ditarik menjadi fisioterapis timnas Indonesia. Ya, dan kayaknya akan banyak pekerjaan bagi Bang Noel juga untuk timnas sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2021 nanti. Dan pada bincang virtual kita hari ini sedianya akan bergabung Kapten CPSM Bang Zulkifli Syukur, tapi tadi beliau mengonfirmasi masih dalam perjalanan pulang. Sekiranya pada bincang kita saat berlangsung, Bang Zul nanti akan bergabung. Dan saya sapa juga Tribuners yang bergabung pada virtual Tribun Timur di YouTube. Ya, baik di YouTube dan baik juga di live Facebook.
nanti bisa juga nitip pertanyaan, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada para pemateri kita, pada panelis kita di ruang virtual pada sore hari ini. Oke, pada bincang bola virtual ini saya tadi sudah tekankan tentang tema cedera, kemudian juga dan menjaga imunitas pemain. Untuk singkat waktu mungkin saya kepada ya nanti ada kesempatan memaparkan mungkin juga pengalaman-pengalaman menangani pemain cedera dan juga bisa mungkin memberikan masukan tentang kondisi bagaimana menjalankan, mungkin waktunya 10 menit. Silahkan, Ci. Ya, saya tidak melalui tidak usah pakai slide ya. Oh boleh, tidak usah ya. Ya, jadi perkenalkan saya Immanuel Maulang, saya saat ini sebagai fisioterapis Timnas Indonesia. Terus terang saat ini Timnas Indonesia khususnya di usia 19, 20 dan senior masih vakum oleh karena kami sedang menunggu konfirmasi dari pelatih dari Korea. Oleh karena masalah COVID ini sehingga memang ada sedikit masalah terkendala mengenai program training center untuk persiapan para Tribuners. Jadi pekerjaan saya sehari-hari sebenarnya di lapangan kalau di timnas. Jadi kalau misalnya ada yang cedera, ya mungkin para Tribuners lihat di televisi atau di media-media kalau ada yang lari di tengah lapangan itu yang biasa kami lakukan. Nah, yang kami lakukan pada saat pertama kali ada yang cedera, kami menerapkan ada proses yang disebut dengan stop, ya, kemudian totaps, ya, tapi itu terlalu teori. Nantilah kita akan bahas itu. Tapi intinya adalah prosedur-prosedur stop dan totaps ini harus kita selalu lakukan pada saat terjadi cedera di lapangan. Ini untuk memisahkan nantinya cedera. Nah, yang prinsip yang paling utama saat cedera yang harus kita lakukan adalah itu C itu compression di bebat, kemudian E itu dielevasikan, ditinggikan dari tubuh. Jadi misalnya ada cedera di lutut, ya, cedera akut, kemudian diistirahatkan dulu, kemudian kita berikan kompres ice, kemudian kita berikan bandage atau pengobatan, lalu terakhir kita elevasikan. Fungsi elevasi di sini untuk agar sirkulasi darah menuju ke jantung lebih cepat sehingga terjadi proses pemulihan lebih cepat. Nah, kemudian setelah proses akut terjadi, selesai kita lakukan, barulah kemudian kita lakukan exercise. Nah, exercise ini kita mulai dari paling ringan, ya, entah itu gerakan-gerakan aktif, kemudian sampai kepada gerakan-gerakan yang lebih spesifik dan lebih berat, sampai kemudian pasien kembali atau atlet kembali bisa masuk ke fase kembali ke olahraga atau back to sport. Nah, tentu dalam prosesnya ini tidak mudah, memang kita harus butuh analisa karena tentu setiap pemain beda-beda. Ya, misalnya ada pemain yang cederanya ankle, itu pasti berbeda dengan pemain yang sama pemainnya tapi karena sama cederanya tapi karena pemainnya berbeda sehingga tentu juga proses penyembuhannya juga akan berbeda. Jadi satu case itu tidak serta-merta sama treatmentnya karena kebutuhan pemain itu beda-beda. Kondisi pemain juga beda-beda sehingga memang dibutuhkan analisa yang tinggi untuk menentukan apakah ini pemain tersebut bisa kembali bermain atau mesti harus melakukan treatment sebelum bermain. Nah, itu sedikit mungkin gambaran yang saya bisa berikan informasi. Nah, terkait dengan tadi saya sedikit sambung lagi dengan aktivitas olahraga di masa pandemik ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi ternyata kalau saya lihat dari beberapa sumber, utamanya dari WHO, itu mengatakan bahwa memang di masa pandemik ini itu setidaknya olahraga mesti harus kita jadikan sebagai gaya hidup dengan intensitas sedang, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita.
meningkatkan sirkulasi darah tentunya. Kalau sirkulasi darah meningkat, tentu ada peningkatan yang disebut jumlah leukosit dalam darah kita, ya, sehingga tentu akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kalau kita diam, maka ini terkait dengan proses peningkatan imunitas tubuh kita. Jadi kalau misalnya bergerak, maka tentu imunitas kita akan bertambah. Nah, beberapa juga penelitian mengatakan bahwa dengan berolahraga, maka tentu suhu tubuh kita akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya suhu tubuh kita, maka tentu diduga virus-virus itu akan, kita ketahui bahwa virus-virus itu akan mati atau tidak suka pada daerah yang panas. Nah, sehingga dengan panasnya tubuh kita ini, maka tentu akan tidak senang dengan tubuh kita yang hangat, sehingga itulah sebabnya maka olahraga menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Apa yang bisa dilakukan? Persilakan Dr. Arga, mungkin nanti bisa menjelaskan biasa dalam sebuah tim sepak bola, peran sebagai dokter tim apa yang harus dilakukan, ya, terkait pemain, bagaimana menjaga kondisi. Saya persilahkan, mungkin waktunya bisa 10 menit. Silakan, Ki. Dr. Hardiansyah Muslimin, tapi biasa dipanggil teman-teman panggil Arga. Saya dokter di PSM Indonesia. Di masa pandemi kan ini timnas masih vakum, sama halnya juga Liga 1 juga masih vakum. Jadi untuk sementara saya sekarang posisi lagi di Kendari, mengisi sebuah klinik tepatnya di Kabupaten Bomana. Jadi sebenarnya tadi terkait penjelasan imunitas sangat jelas dan padat sebenarnya dijelaskan sama Om Noel ini. Saya hanya menanggapi sedikit dari profesi dokter. Jadi pertama sebenarnya tujuan umumnya adanya dokter di sebuah tim lebih ke pengawasan kesehatan. Jadi pengawasan hal ini ketika ada pemain yang kan tidak bisa kiri, ketika ada pemain sakit dalam artian banyak, misalnya dia pilek, demam, kemudian ada batuk, itu otomatis harus ada seorang dokter yang nanti akan mengkoordinir kesehatan pemain itu sendiri. Kemudian tambahan lagi untuk di lapangan itu sendiri, sama halnya dengan evaluasi lebih dijalankan oleh fisioterapi, apakah dia boleh atau tidak. Kemudian apakah jika dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, kemudian penanganan apa yang harus kita lakukan. Jadi pada saat itu diputuskan, kemudian ketika misalnya pemain yang dievaluasi lagi. Contohnya yang seperti dibilang tadi Om Noel, RISE, ya itu yang kita jalankan, yaitu rest, kemudian ada ice compression dan elevasi. Kemudian setelah itu nanti dievaluasi lagi derajat tingkat. Sepertinya Dr. Arga terputus ini jaringannya. Oke, Dr. Arga bisa dilanjutkan, kayaknya bisa bergabung kembali. Minta maaf Tribuners, kita terganggu jaringan dengan Dr. Arga. Oke, Dr. Arga, saya persilakan lanjutkan. Oke. Jadi kemudian kita evaluasi kembali apakah fisioterapi bisa melakukan tingkat keparahannya. Nanti dari hasil ini bisa ditentukan apakah pemain itu hanya perlu perawatan dalam lebih besar, misalnya operasi, seperti itu. Jadi nanti misalnya pemain itu sudah dilakukan pemeriksaan, sesuai hasilnya nanti kita lakukan sesuai hasilnya, apakah dia di terapi atau dioperasi dulu kemudian di terapi. Kemudian untuk mengenai imunitas itu sendiri, imunitas ya hampir sama dengan yang dibilang Noel mengenai asupan nutrisi dalam hal ini, misalnya menerapkan kalau secara tidak langsung bisa buah, sayuran, dan tidak langsung bisa kita konsumsi untuk menambah imunitas. Karena penjelasan mengenai kenapa berolahraga itu penting untuk meningkatkan imunitas. Apalagi masa pandemi seperti ini, imunitas itu sangat penting
Jadi ketika imunitas, jadi semakin bagus imunitas, semakin bagus kesehatan. Ya, mungkin secara... Oke, siap. Terima kasih Dokter Arga penjelasannya sebagai pengantar. Ini mudah-mudahan sebagai setidaknya menjadikan awal pemahaman terkait dengan bagaimana pentingnya peran tim dan juga bagaimana dokter tersebut dan sama fisioterapi menentukan kondisi cedera seorang pemain. Berikutnya saya persilakan Bang Zulkifli Syukur. Ini salah satu kapten dalam PSM juga ini, dan alhamdulillah saya bersyukur ini bisa bergabung pada ruang virtual kita. Nanti Bang Zul, mana apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan pengalaman mungkin cedera atau bagaimana bantuan dari seorang dokter, fisioterapis, dan juga bagaimana menjaga imunitasnya Bang Zul selama pandemi ini. Mungkin. Ya, terima kasih. Saya pikir tadi baik penjelasan dari Pak dosen sama dokter tim PSM juga, saya rasa sudah cukup jelas bahwa memang dalam beraktivitas, terutama apalagi high impact gitu, karena memang untuk penanganan cedera itu memang harus seorang fisioterapi yang harus menangani dulu, karena memang mereka lebih mengerti apa yang harus dilakukan, tindakan awal jika pemain tersebut terkena cedera. Nah, begitu juga dengan dokter tim, jika ada salah satu pemain dalam tim itu sakit, dokterlah yang orang pertama yang harus memberikan laporan ke pelatih apa yang harus ditindaklanjuti. Nah, untuk imunitas, saya pikir dengan pemain rajin berolahraga, saya pikir imunitas akan terjaga, akan jauh lebih baik. Tapi untuk saat ini memang kan di masa ini kan tidak semua tempat latihan itu dibuka untuk umum. Mungkin baru dalam 2 minggu terakhir ini kan baru bisa terbuka tuh, ada beberapa lapangan yang bisa digunakan. Nah, itu sangat membantu sekali ya, terutama kita yang pemain-pemain yang sudah lama vakum dikarenakan pandemi ini. Nah, itu saya pikir ya itu aja. Dengan giat berlatih, dengan tetap berlatih, saya pikir. Kalau pengalaman Bang Zul sendiri selama masa pandemi ini, aktivitas olahraga, menjaga kondisi fisik, kondisi tubuh, termasuk kan ini sebagian dari meningkatkan imunitasnya, Pak, kan? Apa yang dilakukan Bang Zul? Ya, memang sebelumnya waktu pertama kali liga diliburkan dengan alasan COVID ini, memang dari tim pelatih sendiri memang sudah memberikan pemain, tiap-tiap pemain itu program latihan. Kalau tidak salah, hanya sebulan pertama tim pelatih memberikan program latihan di rumah. Tapi setelah itu memang sudah tidak ada lagi, dikarenakan memang belum jadwal liga itu kapan bergulir. Nah, akhirnya saya pikir tanpa ada program latihan dari pelatih pun, saya pikir pemain juga akan mempunyai inisiatif sendirilah untuk menjaga kondisi tubuh mereka. Bisa dengan latihan di rumah, bisa dengan jogging di area komplek rumah, kayak gitu. Oke. Saya perhatikan, saya sempat ngintip-ngintip di YouTube-nya Bang Zul. Kayaknya rajin-rajin bersepeda terus ini Bang Zul ya. Termasuk juga itu ya. Iya, itu salah satunya. Sama Rano. Salah satunya. Salah satunya kegiatan di samping sepak bola yaitu goes. Di sepeda. Oke. Mau berpindah ke atlet sepeda. Nah, itu mungkin salah satu ini juga, salah satu istilahnya, salah satu prepare persiapan kita sebelum tim berkumpul, biar bagaimanapun jangan sampai pada saat tim dikumpulkan oleh tim pelatih, jangan sampai pemain itu tidak ada persiapan, dalam artian pembukaan latihan pada saat tim melakukan latihan perdana. Saya pikir itu salah ya, Dok ya. Mungkin ya, Pak dosennya salah ya. Seharusnya masing-masing sebelah. Jadi tetap menjaga latihannya, tetap menjaga kondisi tubuhnya, apalagi jadwal latihan kita ini sudah dekat. Nah, info yang terakhir memang di awal bulan Agustus kita sudah mulai berlatih. Nah, saya harap teman-teman juga sudah mempersiapkan kondisi badannya untuk di latihan perdana nanti. Kayak gitu. Kalau info sendiri sudah ada Bang Zul terkait dengan kapan waktu pengumpulan pemain? Kalau komunikasi dengan pelatih sih, pelatih sepertinya ingin di awal Agustus, dikarenakan memang
di bulan September itu kan sudah ada jadwal AFC lanjutan penyisian Piala AFC yang itu. Jadi pelatih hitung-hitungannya memang sebulan setengah sudah harus ini latihan. Persiapan ya. Harus mempersiapkan timnya selama sebulan setengah sebelum masuk AFC. Oke. Mungkin kita ini bisa jawab sesinya umum ini. Ini pertanyaan bahwa AFC tidak salah sudah merilis jadwal lanjutan kualifikasi penyisian grup H ya, bahwa itu tidak salah tanggal berapa? 21 sampai 27 September. Jadi 9 hari kalau tidak salah ya. Iya. 9 hari kayaknya. Dan itu dipadatkan pertandingan, artinya kan jika mungkin 3 hari seperti itu ya. Nah, bagaimana mungkin pandangan juga Bang Noel mengantisipasi jadwal yang padat, ketat seperti itu? Pasti pengalaman-pengalaman sebelumnya Bang Noel melihat kondisi itu sering atau dialami, apalagi kayaknya musim lalu PSM jadwalnya luar biasa ya, musim 2019 itu. Ya, saya persilakan Bang Noel. Ya, jadi saya sependapat tadi masukan dari Om Zulkifli mengenai Om Zulkifli ya. Om Zulkifli. Saya panggil Om sekarang karena kelihatan sudah mulai ada kumisnya lebih tebal. Oh gitu ya. Mungkin karena jarang latihan, jadi sudah di rumah terus, jadi jarang potong-potong kumis lagi. Oke, saya sependapat tadi bahwa memang sebagai seorang pemain profesional, jadi kita harus tahu bahwa pemain profesional itu hidup dari sepak bola, sehingga dia harus bisa menjaga diri sendiri. Kalau misalnya pelatihnya sudah kayak tadi disampaikan bahwa cuma satu bulan diberikan program latihan. Nah, kemudian harus memang inisiatif pemain bagaimana meningkatkan kapasitas fisiknya, kebugarannya pemain tersebut, sehingga nantinya ketika masuk pada fase latihan, ya, pengumpulan pemain, itu mereka sudah siap menerima latihan, karena kita tahu bahwa tim pelatih itu sebenarnya kalau pelatih profesional tidak lagi terlalu banyak akan memikirkan kondisi fisik pemain. Mereka akan lebih banyak ke teknis latihan. Jadi kalau pemain tidak mampu untuk menyesuaikan diri, saya kira itu akan bisa mempermudah terjadinya cedera dan mungkin tidak akan bisa mengikuti seluruh rangkaian latihan yang diberikan oleh pelatih. Karena pemain tersebut tidak siap untuk menerima latihan karena kondisi fisiknya menurun. Nah, itu sebabnya memang sebagai seorang profesional ya mereka hidup dari sepak bola itu harus memang seperti itu gaya hidupnya. Jadi latihan itu sudah menjadi lifestyle, gaya hidup buat pemain, sehingga mereka dipersiapkan untuk nantinya masuk ke dalam fase latihan latihan bersama dengan pelatih. Nah, itu yang pertama saya mau sampaikan. Yang kedua adalah, nah, kita kan tentunya sudah melihat nih jadwal AFC yang begitu padat. Nah, oleh sebab itu sebagai seorang pemain, kembali lagi tadi, bagaimana persiapan dini. Ya, jadi pemain harus betul-betul fokus latihan, apalagi di masa-masa ini belum ada schedule untuk kumpul, untuk TC. Jadi memang pemain harus persiapan sendiri. Itulah inisiatif yang harus dilakukan sebagai seorang pemain profesional. Nah, kemudian bagaimana cara mengantisipasi padatnya jadwal ini? Saya kira memang ini kita dibutuhkan tim yang kerja keras, baik dari pemain, kemudian baik dari segi ofisial dan pelatih. Pelatih harus betul-betul memberikan bagaimana meramuh tim ini sehingga kondisi tim menjadi lebih rileks, lebih santai, tapi mereka serius latihan. Kemudian tim ofisial juga, utamanya dokter dan fisioterapis dan sport massage yang berperan penting dalam recovery pemain. Ini harus kerja tim, kerja bareng, sehingga nantinya ketika ada pemain terjadi kelelahan pemain, maka bagaimana tim official dokter, fisioterapis dan sport massage ini mempersiapkan agar pemain tersebut bisa recovery lebih cepat. Kemudian jika ada yang cedera, tentunya tindakan-tindakan kuratif atau pengobatan bisa secepatnya diambil untuk bagaimana mengembalikan kondisi pemain tersebut kembali bermain seperti sedia kala. Nah, memang ini dibutuhkan kerja keras oleh karena jadwal yang begitu padat, sehingga yaitu kita harus betul-betul solid, kompak untuk bagaimana menjaga kami dari fisioterapis, dari dokter tim akan menjaga kebugaran, kesehatan pemain untuk bisa berkompetisi di fase selanjutnya. Ini saya kira itu pengantar dari saya kembalikan Pak, silakan. Oke, terima kasih Bang Noel
mungkin Dr. Arga bisa juga memberi tambahan. Mungkin juga saya lanjutkan bahwa pekan lalu saya bincang dengan nutrisionis PSM Pak Yani ya, dan juga dua pemain Rashid dan juga Hilman, bahwa faktor makanan juga itu selalu diatur terkait, apalagi kalau nanti jadwalnya sangat padat, kehati-hatian. Mungkin Dokter Arga kalau misalkan seperti tadi jadwal yang padat, dokter tim itu kalau misalkan akan memantau tiap hari, memberikan vitamin dan sebagainya, seperti itu Dokter Arga, mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi pengalamannya tahun 2019 kan jadwal padat sekali. Jadi untuk menyikapi dari jadwal AFC yang telah keluar ini, kalau tidak salah dalam waktu 6 hari kita main 3 kali. Iya, betul. 6 hari kita main 3 kali, jadi otomatis dengan jarak seperti itu pemain rentan dengan cedera, kemudian kebugaran. Jadi menyikapi itu ya sudah ada beberapa pemain biasa yang ada permintaan, jadi dia ada injeksi vitamin, dan ada juga yang memang nutrisinya itu dia dari buah, dari sayur, dan mungkin sudah dibahas dengan Mbak Yani sebelumnya mengenai nutrisi. Jadi kebutuhan vitamin dan mineral itu kita sudah siapkan di shake, ada shake yang sudah disiapkan dari tim. Kemudian ada juga ini menu buah dan sayur pada saat makan. Kalau biasanya kalau kita away ya disiapkan, tapi kalau misalnya kita dalam kondisi home ya biasa dari kesadaran dari pemain akan pentingnya asupan nutrisi. Kemudian ada juga beberapa pemain yang sudah punya suplemen sendiri, jadi dalam hal ini mereka memang sudah tahu tentang kebutuhan nutrisinya, jadi dia sudah punya suplemen tersendiri. Untuk requestan dari dokter tim itu memang ada beberapa pemain, tapi itu pun jarang, dan dulu ada sampai 2-3 pemain itu yang injeksi vitamin untuk bantu daya tahan tubuhnya kalau misalnya jadwal lagi padat. Seperti itu ya dok. Oke dok, terima kasih. Mungkin saya lanjut ke Bang Zul. Bang Zul sebagai pemain yang sudah malang melintang di berbagai klub papan atas di tanah air, ya pasti sangat tahu persis ya bagaimana jadwal padat, bagaimana mengkondisikan diri, bagaimana menjaga tubuh tetap fit, tetap bugar, imun juga tetap bagus. Bahkan mungkin juga bisa diceritakan Bang Zul pernah mungkin mengalami cedera yang agak serius sehingga membutuhkan penanganan yang serius. Saya persilahkan Bang Zul. Lupa. Mut. Masih mode Bang. Oke, sudah. Nah, kalau bicara masalah cedera, pasti setiap pemain pasti pernah mengalami. Iya. Dan tidak ada pemain yang menginginkan itu. Baik itu dia dalam kondisi fit ataupun tidak fit, pasti cedera akan selalu menghantui. Bukan cuma di pertandingan, di latihan pun akan seperti itu. Nah, seperti yang tadi Dr. Arga cerita mengenai pengalaman di 2019, benar. Karena memang di jadwal padat seperti ini kan memang yang dibutuhkan ini kerjasama empat orang ini. Kenapa saya bilang di situ mungkin termasuk pelatih, dokter, fisio, dan pemain. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena pelatih ini harus selalu komunikasi dengan tim fisio, dengan tim dokter. Karena yang mengetahui kondisi pemain itu adalah tim dokter dan fisioterapi. Fisioterapi mengetahui sejauh mana kekuatan otot pemain itu. Nah, kalau dokter kan mengetahui sekuat apa kondisi pemain untuk melanjutkan pertandingan berikutnya. Nah, di sini pemain juga harus jujur. Jangan pemain bermain hari ini dan 3 hari berikutnya pemain itu ingin bermain lagi. Akhirnya pelatih menanyakan, "Kamu siap?" Jadi kan kadang pemain kita karena merasa takut, akhirnya dia katakan siap, padahal ototnya belum siap. Mungkin karena setiap pemain itu kan beda-beda masa recovery-nya. Betul ya Pak Dosen ya? Setiap pemain kan pasti beda-beda masa recovery-nya, beda-beda juga kebutuhan gizinya. Seperti saya ambil contoh seperti Hilman. Mungkin Hilman beda kebutuhan gizinya karena secara fisik kan kita bisa melihat posturnya ya. Badannya memang sedikit kurus, tentu energi yang dia butuhkan jauh lebih banyak. Ya betul ya Pak Dok ya? Mungkin seperti itu.
Jadi setiap pemain pasti beda-beda. Nah di sini memang harus ada keterkaitan antara pemain, dokter, fisio dan pelatih tentunya. Jadi pelatih juga tidak harus karena dia seorang pelatih dia harus menentukan pemain ini yang harus main, sedangkan kondisi pemain tersebut menurut pantauan dokter, menurut pantauan fisioterapi tidak memungkinkan untuk dia melanjutkan pertandingan. Nah di sini memang pelatih juga harus mempertimbangkan dalam pemilihan pemain seperti itu. Iya. Kalau untuk pengalaman sendiri Bang, pernah kondisi seperti cedera? Ya seperti saya bilang tadi bahwa kalau pemain cedera kan itu kembali lagi ke pemainnya. Kadang ada pemain ini kalau kita berbicara pemain Indonesia ya, kadang ada pemain begitu dia mengalami cedera, mereka ini mau cepat main tapi tidak mau melalui proses penyembuhan. Jadi bahkan contoh seperti ada pemain yang karena pengen cepat main, saya kurang paham apa alasannya. Apa karena dia takut dicoret atau apa? Akhirnya pemain itu mengambil jalan pintas. Memaksakan diri. Salah satunya dia memaksakan diri. Yang seperti tadi, kadang pemain kita itu tidak jujur. Kadang pemain sakit dia bilang karena takut dengan pelatih, akhirnya dia bilang ya saya bisa. Ada juga kadang pemain mengambil jalan pintas seperti seharusnya dari tim fisio menyarankan dia istirahat 3 minggu, tapi karena dia mau lebih cepat, akhirnya dia ke tukang pijet. Nah, kenapa? Sedangkan kalau saya, kalau dalam bagi saya tukang pijit seperti kalau pemain cedera lutut. Kalau tukang pijit kan belum tentu, dia tidak tahu strukturnya di dalam seperti apa ligamen di area lututnya kita. Akhirnya dipijit, akhirnya yang tadinya pemain tersebut pengen cepat sembuh, akhirnya yang tadinya juga fisio menyarankan istirahat 3 minggu karena salah penanganan, salah datangi tempat, akhirnya bisa jadi 3 bulan. Nah itu mungkin yang harus disadari oleh teman-teman pemain jika mengalami cedera. Nah untuk masa recovery, nah di sini juga pemain juga harus berperan besar. Kenapa? Dokter kan sudah memberikan suplemen, fisio juga sudah melakukan pengecekan otot, pengecekan cedera segala macam aman. Tetapi kalau pemain ini sendiri tidak disiplin dalam hal menjaga kondisi tubuhnya, dalam hal menjaga makanannya, dalam hal menjaga istirahatnya, saya pikir apa yang dikerjakan oleh dokter, apa yang dilakukan oleh fisioterapi, saya pikir akan sia-sia jika pemain ini tidak disiplin. Seperti itu. Artinya dituntut memang kerjasama dan kekompakan tadi yang saya bagus, bilang Bang, di awal memang di sini dibutuhkan kerjasama, baik itu dari pelatih, fisio, dokter dan pemain. Terkait mungkin pengalaman yang lalu-lalu, Bang Zul kan sudah beberapa kali yang mungkin mengalami atau melihat kondisi. Pernah mungkin melihat di sebuah lapangan, Bang Zul, ada kondisi cedera yang parah begitu sampai membuat betul-betul miris dan takut sampai cedera seperti itu. Pernah Bang di pertandingan? Contoh lah seperti saya kan dulu alhamdulillah belum pernah cedera ya. Setelah saya mengalami cedera, akhirnya saya pernah mengalami cedera. Nah dari situ saya baru ngerti, oh ternyata seperti ini ya penanganan karena memang kalau tidak salah tolong diralat ya Pak dosen, mungkin fisioterapi yang ada di tim itu baru 5 tahun terakhir ini ya Pak dosen ya, fisioterapi itu ada dalam tim ya. Dulu sebelum-sebelumnya belum ada. Jadi yang ada di tim itu yang ada cuman tukang masas. Jadi setiap ada pemain cedera yang menangani itu tukang masas. Bagus sekarang tukang masas. Dulu kan namanya tukang pijat. Iya. Jadi pemain itu setiap cedera yang menangani itu mereka. Nah nanti di 5 tahun terakhir ini barulah ada tiap tim itu memiliki satu fisioterapi. Nah pengalaman saya setelah saya cedera, akhirnya saya merasakan bagaimana cara kerjanya fisioterapi, bagaimana latihannya. Saya pikir kalau orang cedera, latihannya jauh lebih berat dibanding orang normal. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena memang saya mengalami dan saya melakukan itu, saya menjalani itu proses terapi. Dan alhamdulillah memang setelah saya melakukan itu dengan benar, dengan waktu yang sudah ditentukan oleh fisionya, alhamdulillah cedera itu tidak kambuhan. Artinya dengan adanya kerjasama itu makanya dengan pengalaman itu setiap ada pemain saya dapati cedera atau lagi meringis kesakitan di tengah lapangan, saya langsung saya langsung datangi pemainnya
langsung kan ada kadang ada teman simpati itu, kadang ada teman yang niatnya mau menolong. Nah kadang sebenarnya waktu pada saat dia terjatuh, merasa kesakitan, dan kan kadang datang teman itu untuk mau menolong. Biasanya begitu. Biasanya pas penanganan pertama itu yang dilakukan oleh teman, kadang itu yang membuat dia cedera. Makanya begitu ada orang yang cedera, saya langsung datang, saya langsung berlari ke situ, langsung saya hadang semua pemainnya kan. Dan jangan biarkan dia dulu hilang biar dulu dia rasa sakitnya, nanti hilang sendiri, baru kita tanya pelan-pelan bagian mana yang dia rasa sakit, kayak gitu. Iya, banyak saya sering lakukan seperti itu. Bang, ya, betul. Saya langsung diangkat punggungnya apa semua itu biasanya. Iya, padahal yang kena kaki yang diangkat punggung. Betul. Iya kan, hubungannya di mana coba? Iya, kadang juga ada ankle-nya, pergelangan kakinya kena. Ini tiba-tiba ada datang temannya langsung dilipat di apa? Ya kan kita nggak tahu. Dikira kram atau apa gitu ya? Iya. Biasa kan ditekuk, dilipat itu kan. Biasa. Iya, kadang kalau tidak ada pemahaman dan juga pemain-pemain kita kan masih kurang paham tentang seperti apa sih itu cedera, seperti apa sebenarnya penanganan pertama yang harus kita lakukan gitu. Jadi mungkin tidak banyak pemain yang mengerti tentang cedera. Gitu. Betul, artinya pengalaman Bang Zul ini bisa menjadi pelajaran juga kepada pemain yang lain dan juga kepada olahragawan juga bahwa jangan asal menangani kalau misalkan betul. Kayak mungkin kasus terclear begitu ya, Bang Noel berperan, mungkin penanganannya juga tadi kan sempat diutarakan tadi Rice tadi ya, betul. Itu mungkin sebetulnya hal seperti itu yang bisa diberikan pemahaman kepada atlet dan juga pemain bahwa jangan asal juga melakukan pertolongan pertama. Kadang-kadang itu kan yang sangat menentukan. Mungkin Bang Noel bisa menjelaskan terkait dengan pertolongan pertama itu, Bang Noel. Ya, terima kasih. Saya kira penjelasan Bang Zul ini sudah komplit sekali sebenarnya. Jadi saya juga kaget juga ini Bang Zul penjelasannya seperti ini. Sangat detail sekali. Nah, ini kan ini merendah lagi nih. Betul. Padahal dia yang banyak ngajarin saya kalau di kliniknya. Saya banyak belajar. Daripada ini sebenarnya informasi seperti ini kita banyak belajar juga dari Bang Zul ini. Soalnya kan saya sangat kagum gitu dengan pemain bisa memahami proses terjadinya cedera, kemudian penanganan bagaimana menangani awal cedera. Dan untuk Bang Zul ini saya kira sudah jelas sekali bahwa memang ketika ada pemain cedera, jadi memang jangan asal kemudian dibolak-balik, kemudian ditarik sana kemari, kemudian atau diangkat-angkat kalau tidak melalui proses pemeriksaan yang jelas. Karena kadang-kadang saya sependapat tadi bahwa kadang-kadang justru misalnya cederanya cuma sedikit, iya kan, kemudian pemainnya datang tarik atau dorong dan sebagainya, itu kan akan menambah cederanya sebenarnya. Jadi sebenarnya salah satu hal yang menambah cedera itu bukan karena cedera itu sendiri, tapi karena kesalahan prosedur dari awal. Oleh sebab itu maka kita sependapat bahwa kalau misalnya ada cedera, berikanlah kepada orang yang ahlinya, kepada dokternya, kepada fisionya, sehingga nantinya mereka yang akan membuat keputusan-keputusan apa yang harus dilakukan setelah itu. Nah, terkait dengan cedera awal, tentu sama yang saya jelaskan tadi bahwa ada yang kita sebut dengan RICE, RICE. Kemudian, nah sekarang saya kemukakan ada yang terbaru penelitian, bukan lagi pakai RICE sekarang. Sekarang pakai Peace and Love. Ada ada lagi tahun 2020 ini dari jurnal British Sport Medicine itu mengeluarkan statement bahwa salah satu cara atau metode yang digunakan sekarang untuk cedera akut adalah atau cedera pada olahraga itu adalah peace and love. Ada semuanya. Ada peace level, ada masing-masing kepanjangannya P apa, tapi nantilah kita bahas itu. Yang jelas sekarang sudah masuk kepada fase peace and love. Nah, sebenarnya intinya ini adalah setelah melalui fase tadi RICE, kemudian masuk ke fase peace and love, ini adalah sebenarnya dari awal, sejak awal sudah mulai dilakukan exercise, latihan. Jadi ketika ada cedera, ya tidak boleh ada pemain yang cedera itu istirahat total. Begitu.
Ya, jadi pemain profesional ketika dia cedera tidak boleh ada satu hari pun mereka istirahat tiduran karena sakit dia tiduran, terus masih sakit tiduran lagi, tidak boleh. Satu hari pun pemain itu harus tetap aktif. Tetapi tentu aktifnya ini atau gerakannya ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau dosis-dosis yang ditentukan. Jadi sekarang sebagai seorang profesional, pemain profesional itu kalau dia cedera tidak boleh lagi ada kata istirahat. Tetap dia beraktivitas, tetap dia aktif, tetapi ada aktivitas yang kita desain untuk bagaimana mengembalikan atau merehabilitasi kembali cederanya. Jadi itu nanti akan kita bahas mungkin kalau bisa ada pertemuan-pertemuan kita bahas bagaimana sih sebenarnya proses-proses pelatihan atau exercise pada orang-orang yang cedera. Tapi tetap prosedur pertama adalah rise yang telah kita sepakati tadi, kemudian barulah masuk kepada fase exercise atau latihan. Nah, cuman kadang-kadang ya tergantung dari istilahnya pemahaman kita. Saya mau pakai rise kah di awal atau saya sudah melakukan perubahan peace and love yang tadi saya katakan itu. Iya, ada love-nya di situ ya Bang Noel. Ya. Kayaknya love-nya yang paling enak disukai juga. Love, iya. Ada love itu, peace and love. Tapi nantilah kita bahas. Itu terlalu panjang kalau kita bahas sekarang. Tapi saya sangat kagum sama Bang Sul sudah memahami betul karena memang pengalaman beliau yang sudah lama pernah beberapa kali cedera dan terus terang saya pernah menangani beliau juga di klinik. Dan juga pernah cedera saat itu di Jakarta, mungkin ya ditangani di Jakarta di fisioterapi di Jakarta, sehingga pasti orang-orang yang pernah mengalami cedera itu pasti akan paham betul apa yang mereka akan lakukan. Karena tentu kalau misalnya mereka salah penanganan, ya tentu itu akan menambah panjang durasi cederanya. Seperti itu, Pak. Betul. Oke, kalau begitu sekarang ke Dr. Arka. Biasanya kalau kita lihat di lapangan hijau lagi bertanding, apakah memang dokter itu yang lari duluan atau bagaimana itu, Dokter Arka? Biasanya kan ada kasus-kasus seperti itu, tabrakan atau benturan dan sebagainya. Oke, Dokter Arka mungkin bisa jelaskan juga pengalamannya terkait selama semusim terakhir di tahun lalu menangani kasus-kasus yang daruratnya yang agak mengejutkan dari benturan dan sebagainya, Dokter Arka. Saya persilahkan. Jadi pertama saya pendapat sekali itu sama Bakul, sama Om Noel mengenai ketika ada emergensi cedera, cara penanganannya itu harus memang betul-betul benar, jangan sampai ada kesalahan pada saat penanganan awal. Jadi sebenarnya kalau kita melihat sejarah sebelum-sebelumnya, tidak bisa dipungkiri bukan hanya akan ada cedera olahraga di lapangan, misalnya cedera otot, ligamen, ataupun tulang, tapi cedera-cedera emergensi yang menyangkut kehidupan, itu pasti juga kita tidak bisa pungkiri kemungkinan akan terjadi. Jadi misalnya kayak ada luka robek pada misalnya wajah akibat benturan, kemudian ada mungkin juga cedera pada tulang-tulang yang dianggap vital di bagian leher, kemudian bisa juga ada cedera yang menyangkut masalah alat vital seperti jantung, paru-paru. Jadi yang seperti itu tidak bisa kita pungkiri harus juga dilakukan secara benar. Jadi mengingat kasus-kasus sebelumnya, mungkin sudah kita tidak lupa dengan kasus yang dari kiper Persela Lamongan mengenai penanganan cedera emergensi yang sebenarnya kalau dikategorikan dia bukan cedera yang olahraga, tapi karena memang ada kayak benturan tapi tepat di alat vital, jadi memang juga perlu penanganan awal yang penting yang seperti itu. Makanya sebenarnya yang masuk ke lapangan dokter dan fisio memang harus dua-dua. Tapi sebenarnya biasa kalau kita lihat di lapangan langsung, kadang kalau kita saksikan ini proses benturannya atau proses cederanya, bisa kita tahu apakah itu hanya fisioterapi saja yang masuk karena misalnya dari segi benturannya tidak ada alat-alat atau tidak ada organ-organ vital yang terbentur, jadi biasa fisio masuk sendiri. Tapi kadang ya kalau kita lihat benturannya misalnya daerah kepala atau yang berhubungan dengan vital, biasanya dokter juga sama fisio ikut masuk untuk evaluasi langsung. Untuk pengalaman sendiri mungkin kalau di PSM dulu ada Wei Keserui kalau tidak salah, ada pemain Rinaldo da Costa, ya dia kejadiannya juga dulu itu dia sampai ini hilang kesadaran. Jadi karena dilarikan ke rumah sakit itu ya.
ya sampai ke rumah sakit, benturan di kepala. Ya, karena untung penanganan awal juga itu hari bagus, jadi alhamdulillah dia aman sampai sekarang. Kemudian pernah juga di Persipura, Hilton Morera. Jadi posisinya dulu itu sebenarnya agak lucu. Jadi waktu itu kan bench PSM itu dekat gawang bench PSM itu di daerah gawang PSM di sebelah kanan. Nah, sementara Persipura sebelah kiri. Hanya kebetulan itu hari saya lihat proses benturannya. Jadi memang itu hari kena bagian kepala. Jadi dia dikena pukul dari kiper PSM itu hari, Rifki. Jadi hilang kesadaran. Jadi itu hari karena saya berpikir, ini butuh penanganan cepat. Saya lihat juga dari Persipura agak jauh dan agak low respon. Jadi terpaksa saya masuk duluan. Oh, begitu. Betul. Jadi saya balik ke pelatih, saya bilang, jadi saya lari saja. Jadi saya tanpa pikir panjang langsung masuk. Jadi tiba dengan tim medis sama fisioterapi. Jadi pemain Persipura tapi yang tangani duluan itu tim medis PSM karena kebetulan lokasinya dekat. Tapi alhamdulillah itu hari ya bisa lanjut pertandingan. Kemudian yang terakhir ini yang kasus terbaru juga cedera tapi dia ini patah tulang hidung. Siapa namanya? Aduh, saya lupa di nama pemain PSM. Irsad Maulana. Ya, betul. Irsad Maulana. Jadi dia patah tulang hidung. Jadi ya kemarin juga ya kasusnya seperti itu, tapi tidak emergensi, hanya saja kalau tidak ditangani cepat ya hidungnya nanti pernapasannya juga bisa bermasalah karena patahnya ke dalamnya jadi bengkok tulang hidungnya. Jadi langsung diarahkan ke rumah sakit. Secara umum yang emergensi yang paling penting itu kayaknya itu 3 saja kasus. Yang lainnya paling luka robek. Selama dia masih luka perdarahannya tidak terlalu aktif, biasa masih lanjut dia. Pemain tuh masih mau lanjut pertandingan. Dan kami juga kalau misalnya memang perdarahan tidak aktif, paling kita bebat saja, ya pemain tetap lanjut. Kecuali memang agak besar lukanya, kemudian darahnya aktif, ya biasa kita hentikan untuk penanganan. Seperti itu kalau misalnya yang berhubungan dengan kedokteran itu sendiri yang di luar dari kayak cedera olahraga. Oke, terima kasih banyak Dr. Arkan. Penjelasannya luar biasa terkait dengan pengalamannya juga. Wah, memang betul-betul dokter dan medis sangat penting posisinya. Karena kasus tadi seperti Hilton Morera yang terbentur, kepalanya kena pikul, yang tidak sadarkan diri, memang butuh dokter yang ada dekat di situ. Dan inisiatifnya Dr. Arka patut kita apresiasi karena sebagai orang yang dekat, ya, yang langsung mengambil sikap, tidak menunggu lama, cukup melihat, wah, kita harus responsif kondisi darurat seperti itu. Oke, mungkin waktu kita tidak terasa sudah 45 menit, ternyata juga masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Terkait kita bisa bincang lagi sedikit dengan kondisi imun tadi ya, menjaga imunitas. Tadi Bang Noel sudah cukup panjang lebar, tapi mungkin bisa diulang karena tadi ini belum live. Jadi Tribuners sebelum sempat mendengarkan terkait penjelasan apa sih yang bisa dilakukan di masa pandemi seperti hari ini untuk menjaga imunitas. Nanti Dr. Arka juga bisa menambahkan, Kapten kita Bang Zul juga bisa menambahkan menjaga imunitas. Olahraga-olahraga apa yang sebaiknya dilakukan pada masyarakat umum, bukan hanya atlet ya. Tentunya wajib olahraga, masyarakat umum bagaimana menjaga kondisi itu juga perlu. Oke Bang Noel, bisa dijelaskan ulang Bang Noel terkait dengan olahraga apa yang dianjurkan dan disarankan. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Jadi saya sedikit berikan masukan. Jadi sebenarnya hampir semua sudah sepakat, entah itu WHO, Departemen Kesehatan, ya, Kementerian Departemen Kesehatan, saya kira sudah sepakat semua bahwa aktivitas itu sangat penting di masa-masa pandemik ini, dan aktivitas fisik atau olahraga itu bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Nah, sistem imun tubuh kita ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa seperti polisi, kalau dia tidak bergerak, tidak ada gerakan tubuh, maka dia juga akan diam, ya. Dan ketika ada gerakan tubuh, maka dia juga akan bereaksi. Jadi bereaksinya ini akan nantinya membentuk sel imunitas tubuh kita, sehingga nantinya ketika
ada bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh kita, maka dia akan aktif untuk melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sistem imunitas tubuh kita seperti kayak bentengnya tubuh kita ini. Nah, itu salah satunya bisa dibentuk dengan adanya aktivitas fisik atau olahraga. Nah, olahraga yang paling tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita adalah olahraga dengan intensitas yang sedang. Ya. Nah, salah satu cara untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya intensitas sedang itu adalah kalau kita berolahraga itu masih bisa berbicara. Nah, itu sudah masuk dalam kategori intensitas sedang. Tapi kalau berolahraga sampai terengah-engah, itu sudah berat itu. Jadi salah satu cara untuk karena banyak merusak sel sehingga tidak disarankan untuk olahraga yang berat. Dan juga kalau terlalu ringan belum mengaktifkan sistem tubuh kita, sistem imunitas kita. Jadi juga tidak disarankan yang terlalu ringan juga. Nah, tentu ini menjadi akan menjadi istilahnya adaptasi latihan. Tentu olahraganya pemain bola, profesional sepak bola tidak sama dengan olahraga yang dilakukan oleh kita yang seperti orang biasa. Ya, makanya itu salah satu cara paling efektif ukurnya adalah saat masih bisa berbicara pada saat kita melakukan olahraga. Jadi olahraga pemain bola dosisnya ya itu tidak sama dengan olahraga yang kita lakukan masyarakat umum ya. Masyarakat umum. Nah, tapi intinya adalah harus tetap berolahraga karena olahraga itu akan mengaktifkan sistem imunitas tubuh kita ini. Dan juga yang terakhir adalah kenapa mesti harus berolahraga? Itu bisa meningkatkan sistem imunitas kita. Oleh karena diduga bahwa ternyata virus itu tidak bisa bertahan di area yang panas atau hangat. Nah, ketika kita berolahraga maka tentunya suhu tubuh kita akan meningkat. Peningkatan suhu tubuh kita itu akan membunuh virus atau mengusir virus dari dalam tubuh kita. Ya, banyak sekali penelitian mengatakan bahwa virus-virus influenza itu dapat dicegah dengan berolahraga yang rutin. Iya. Nah, kemungkinan juga COVID-19 ini salah satunya bisa dicegah dengan cara meningkatkan sistem imunitas kita dengan cara berolahraga dengan rutin. Dan dosis olahraga yang disarankan oleh WHO adalah sekitar kurang lebih 30 menit sampai 40 menit setiap hari. Ya, jadi sekitar kurang lebih 150 sampai 200 jam per minggu. Itu mungkin sedikit tambahan. Oke. Terima kasih banyak Bang Noel. Mungkin Dr. Arga bisa menambahkan juga aktivitas-aktivitas seperti jogging atau apa begitu ya, Dokter ya? Kalau saya mungkin tambahan sedikit. Jadi kalau olahraga itu sudah dipaparkan baik tadi sama Om Noel. Namun dari segi ini suplemen, jadi untuk olahraga itu sendiri kita juga butuh asupan gula, karbohidrat, protein dan lain-lain. Jadi paling saran dari saya jadi konsumsi makanan yang bergizi, kemudian dari buah-buah, perbanyak buah, sayur, kemudian konsumsi air minum yang cukup. Dalam hal ini ketika kita mau berolahraga, otomatis kita juga butuh kalori dan asupan nutrisi yang cukup. Jadi walaupun itu kita masuk dalam olahraga kategori sedang, tetap asupan karbonya dan nutrisinya itu dicukupkan juga. Kemudian kalau untuk atlet itu sendiri, kadang ketika berolahraga dia bisa sampai 1-2 kali kebutuhannya lebih banyak dari orang-orang normal, dari masyarakat umum. Jadi yang paling penting juga itu ya lifestyle dari segi makanannya. Jadi kalaupun dia rajin berolahraga tapi asupan makanan juga tidak bagus, saya kira juga itu pasti akan mempengaruhi sistem imunitasnya. Paling itu saja tambahan dari saya. Dan tambahan dari Om Zulkifli tadi adalah istirahat yang cukup. Oh, betul. Istirahat yang cukup Bang Zulkifli ini. Oke, Bang Zul. Halo Bang Zul. Ya. Oke. Boleh juga diceritakan sih sebetulnya aktivitas ini selama masa pandemi untuk meningkatkan imunitas seperti apa? Saya lihat juga boleh jadi imunitas dengan apa?
apa tadi ya, ikut turnamen KTFC ya, itu juga untuk meningkatkan imunitas itu. Bukan, itu cuma tempat latihan pemain-pemain PSM yang lagi memang libur. Bukan cuma pemain PSM, ada ada banyak juga pemain-pemain yang bermain di klub lain yang berdomisili di Makassar. Akhirnya saya mengajak semua mereka untuk bergabung di sini. Hitung-hitung ya jaga kondisi, sentuhan bola biar tidak hilang, karena kalau pemain bola itu cuma latihan melalui di rumah, saya pikir sentuhan juga akan sedikit berkurang. Makanya kenapa saya mengajak mereka ke lapangan, biar juga sentuhan bola mereka tetap terjaga. Boleh diceritakan sedikit Bang Zul terkait dengan KTFC itu? Siapa saja, misalkan Kati-kati itu cuma maksudnya begitu kan? Kati-kati bukan semut menggigit yang kecil tapi kecil tapi menggigit. Nah, itu sebuah klub amatir di mana memang memang beberapa kelompok supporter membentuk tim itu, artinya di situ sebagai ajang silaturahmi juga antar seluruh supporter dan pemain. Jadi di PSM ini memang tidak ada jarak. Kita membuat seperti itu, baik antar pemain dengan supporter. Pahamilah intinya. Mantap. Artinya cocok jadi ruang untuk memang mengasah kembali yang sudah lama dan tidak juga diasah. Memang tidak menutup kemungkinan bahkan terakhir kemarin kita diundang sama Hilman untuk adakan partai amal di Jeneponto. Jadi hasil dari itu kita sumbangkan ke korban banjir yang Bantaeng dan Jeneponto. Betul. Siapa tahu mau bikin juga Bang Zul untuk laga amal juga. Ya, insya Allah ini kan saya dengar kemarin ada musibah kemarin Mas Samba. Nah itu kan kita lagi koordinasi siapa yang bisa dihubungi untuk melakukan partai amal. Yang pasti kami dari pemain semua siap untuk ikut berpartisipasi di laga amal tersebut jikalau memang ada pihak-pihak yang inginkan pertandingan tersebut. Boleh, siapa tahu bisa ditayangkan secara online. Bisa. Bang Zul, siapa tahu juga dari tribun bisa membantu untuk merealisasikan itu. Saya pikir ya lebih bagus lagi. Nanti siapa tahu kita bisa desain. Karena memang jadi memang kalaupun itu nanti sempat terjadi, kalau itu bisa dilaksanakan, saya memang sudah merekomendasikan ke pengurus Kati-Kati kalau bisa merekrut 2 anggota tambahan ini, dokter tim dan fisioterapi. Gitu. Betul. Rano mau rekrut. Kalau Manuel sama dokter pasti lebih seru lagi kalau bermain. Ini kan? saya sudah deal sama dia, Saya laporkan sama Pak Presiden Maxman nanti Rano ya. Kalau dia memang saya sudah tempatkan dia bagian konsumsi. Mantap, betul. Betul. Jadi dia tes dulu makanan, beracun apa tidak kan? Dia mengatur pola makannya pemain nanti. Betul. Oke, mantap. Kayaknya yang perlu ditunggu, siapa tahu nanti ya. Saya coba calling juga dengan Celebes TV, siapa tahu bisa ditayangkan. Nah, nanti bisa dihimpun dana, bisa untuk korban bencana juga yang lain. Betul. Oke, siap. Ternyata waktu kita sudah menipis ya, tinggal kayaknya 5 menit mungkin sebelum kita close. Saya lihat juga teman-teman dari Tribuners tidak ada pertanyaan, mungkin nanti ada closing statement dari Bang Noel, dari Dr. Arga dan juga dari Bang Zul. Oke Bang, saya persilakan untuk Bang Noel ya, 3 menit. Saya persilakan closing bincang virtual kita yang terkait dengan menjaga imunitas. Oke Bang Noel, saya persilakan. Terima kasih. Jadi pertama saya sampaikan kepada Tribuners bahwa ketika ada cedera, maka percayakanlah kepada ahlinya. Kalau ditangani dengan baik, maka yakinlah bahwa cedera itu akan bisa bisa pulih dan bisa kembali ke olahraga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sistem imunitas, bahwa penting sekali melakukan aktivitas olahraga minimal 3 kali seminggu dengan waktu atau durasi sekitar 30-40 menit untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita.
Sehat selalu, semoga kita bisa bertemu kembali pada lain kesempatan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bang Noel. Selanjut ke Bang Dr. Arka. Oke, jadi mungkin dari saya, kita akan berolahraga, upayakan kita lakukan exercise preventif, jadi kayak pemanasan untuk pencegahan apabila kita tidak ingin cedera, kemudian untuk asupan imunitas, jadi kita gunakan lifestyle yang bagus, makan yang bagus, konsumsi makanan-makanan yang bagus. Kalaupun kita konsumsi vitamin, kita konsumsi vitamin, jadi agar imunitas kita bisa tetap terjaga. Mungkin itu dari saya, Ewako, PSM Makassar. Siap. Oke, lanjut. Closing ya. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton live ini, jika kalian mengalami kendala kesehatan, langsung saja ke dokter atau mengkonsumsi suplemen yang cocok buat tubuh kita. Nah, untuk teman-teman yang lagi cedera, jangan ragu, langsung saja datang ke fisioterapi. Mungkin dari teman-teman yang nonton live ini bingung mau datang ke tempat fisio mana, silahkan datang ke Fisio Center di Jalan Pengayoman. Iya betul. Ya, ini kan ya mungkin teman-teman yang nonton ini di mana sih fisioterapi, di mana sih ya? Ini saya kasih bocoran di Pengayoman. Saya kurang, mungkin nanti Pak dosen bisa menjelaskan alamat lengkapnya, yang pasti di situ namanya Fisio Center. Jadi kalian juga bisa searching itu di Google Fisio Center Makassar, di situ sudah ada alamatnya ya. Nah, dan terakhir tetap jaga pola hidup dan pola makan, itu yang jauh lebih penting. Dan tetap berolahraga. Bagaimana Pak dosen? Cocok? Oke. Siap. Mungkin kompetisi ada closing dari sini. Rano. Oh, ada Rano kan? Boleh Rano? Bisa Rano closing statement dulu. Apa cocok ini? Biar tidak sakit. Iya, apa cocok tidak sakit? Apa bagus. Apa biar tidak sakit? Apa? Ya. Di sini saya bicara ya. Makan 3 bumbung. Ini nih. Iya, itu bicara di situ, bukan dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu untuk makan tidak sakit tuh nasi sama ikan, sama sayur. Betul. Tidak makan nasi bisa makan coto lah. Patupa ya 10-15 lah. Itu saya muru untuk gua makan ya laparku ya alhamdulillah. Nah, itu tidak baik tolak. Maka seorang tidak baik. Rano, Rami, makan contoh di mana? Situ ya bisa lah. Kakak tua boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir terkait mungkin harapan ya terkait dengan kompetisi ESL dan juga AFC. Mungkin ada tambahan situ Bang Zul terkait harapan Kak. Ya, harapannya jika nanti bergulir ini AFC dan Liga, saya harap semua pemain di Indonesia ini tetap sehat selalu. Amin. Ada yang terpapar COVID, insya Allah ini juga kita juga minta bantuannya buat teman-teman dokter di Indonesia. Mudah-mudahan semualah yang terlibat di Liga nanti semuanya diberi kesehatan. Insya Allah. Amin. Oke, terima kasih banyak para panelis saya pada ruang virtual kita Tribun Timur Bincang Bola pada sore hari ini sudah hadir membagi ilmu, membagi pengalaman dan juga harapan-harapan. Sebelum saya closing, jangan lupa untuk kita semua jaga jarak, physical distancing, tetap memakai masker, hindari kerumunan, dan kita akan jumpa pada ruang virtual Tribun Timur berikutnya. Sekian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Bang Noel, Bang Zul, sukses selalu. Ya, makasih. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali pada ruang virtual berikutnya. Sekian dari saya, Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewako. Siap, assalamualaikum.